Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiana Nurrasita Mayanti, Siti Latifah Habila, Milato Zayana Hasanatun Nisa, Nabilatu Saidah, dan Hamidah Ikmawati. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai perkembangan kurikulum IPA di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum sendiri diartikan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian kurikulum IPA dirancang sebagai pembelajaran yang berdimensi kompetensi. Hal ini dikarenakan IPA memegang peranan penting sebagai dasar pengetahuan untuk mengungkap bagaimana fenomena alam terjadi. Perkembangan kurikulum IPA di Indonesia sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 12 kali, yaitu mulai dari kurikulum tahun 1947 hingga yang sekarang adalah kurikulum 2013. Pemaparan mengenai kurikulum tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Nabila. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kurikulum tahun 1947 atau yang lebih dikenal dengan rencana pelajaran. Nah, pertama kali kurikulum ini dikenal dari bahasa Belanda dengan nama Leerplan. Leerplan sendiri tadi seperti yang saya sebutkan artinya adalah rencana pelajaran. Nah, di sini perubahan arah pendidikan itu lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Pertama, di karakteristik umumnya yaitu kurikulum ini mengurangi rencana pikiran. Artinya di sini lebih ditekankan pada kesenian serta pendidikan jasmani. Untuk yang kedua, materi pelajarannya dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Lebih banyak untuk implementasi yang dilakukan saat kegiatan pembelajarannya daripada seperti teoristik seperti itu. Nah, poin yang ketiga pada karakteristik umum ini adalah perhatian utama pendidikan diutamakan terhadap kesenian serta pendidikan jasmani. Di sini penekanannya lebih ke kesenian. Kenapa kesenian? Karena pada tahun 1947 ini orientasi rakyat Indonesia masih ke kemerdekaan. Jadi yang ditekankan adalah kesenian, yang mana kesenian itu merupakan budaya daerah yang nantinya akan menonjolkan Indonesia ke kehidupan seperti itu. Serta pendidikan jasmani. Kenapa pendidikan jasmani? Karena pendidikan jasmani ini sangat ditekankan ketika seseorang memiliki kebugaran tubuh yang bagus, kesehatan jasmani yang bagus, nantinya karena perang ini masih merupakan perang fisik, jadi kesehatan jasmani seseorang itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran IPA-nya. Poin yang pertama dalam pembelajaran IPA lebih fokus pada cara kerja keIPA-an dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui di lingkungan sekitar. Nah, seperti ini. Mungkin pada tahun 1947, para pendidik, para guru, para fasilitator, semuanya memfasilitasi pendidikan IPA-nya dengan melakukan menghubungkan antara pembelajaran IPA dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Mungkin seperti bahwa ketika kita melihat hujan yang dari langit, oh air itu berarti mengalir dari atas, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oh, air itu berarti bersifat zat cair. Ketika zat cair berarti dapat membentuk sesuai dengan wadahnya. Mungkin masih dalam konteks hal-hal yang sederhana. Untuk yang selanjutnya adalah penekanan pada pendidikan jasmani yang disisipi dengan pengaruh keIPA-an. Nah, di sini kita bisa melihat seperti ketika kita berolahraga, ketika kita melakukan suatu kegiatan seperti kita melompat, kita akan selalu kembali ke pusat bumi. Itu menunjukkan bahwa di bumi ada gravitasi bumi, yang mana gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi yang menarik manusia untuk selalu menuju ke pusat bumi. Next. Yang kedua adalah kurikulum tahun 1942. Untuk karakteristik umum dari kurikulum ini adalah
kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajarannya. Nah, yang kedua, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Dikatakan untuk sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, ini karena di kurikulum 1952 ini, silabus materinya itu sudah jelas, dan seperti mata pelajaran yang disampaikan itu juga sudah terkonsep. Untuk poin yang ketiga, ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak berbeda dengan kurikulum tahun 1947 atau kurikulum rencana pendidikan, kurikulum 1952 ini juga masih berorientasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajarannya itu juga dihubungkan dengan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk karakteristik pembelajaran IPA-nya, yang pertama, silabus materi pembelajaran dan jadwal pembelajaran pada kurikulum ini sudah jelas dan terkonsep. Jadi di sini itu materi pembelajaran yang akan disampaikan kan awalnya itu masih abstrak gitu, masih cuma disisipi konsep-konsep umum saja. Tapi di tahun 1952 ini mulai mengena apa yang intinya akan disampaikan. Terus untuk sistem pengajaran IPA-nya sudah mulai terfokus. Nah, maksud dari terfokus ini sudah ada materi serta jadwal pembelajaran yang jelas. Next. Kurikulum tahun 1964. Karakteristik umum pada kurikulum tahun 1964 ini, yang pertama adalah pokok pikiran kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pada tahun 1964, pendidikan rakyat Indonesia yang paling penting adalah jenjang sekolah dasar. Nah, pada saat itu, pemerintah hanya terfokus bagaimana agar seluruh rakyat Indonesia memiliki pembekalan untuk para rakyat bisa menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Yang kedua adalah pembelajaran difokuskan pada pengembangan pancawardhana. Menurut H. Malik dalam jurnalnya tahun 2004, yaitu daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan model. Untuk yang ketiga adalah mata pembelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigilan, dan semuanya. Moral sendiri adalah bagaimana cara kita berperilaku, kecerdasan adalah seperti kemampuan kognitif, bagaimana kita memahami sebuah pembelajaran, emosional yaitu bagaimana tentang kita berkepribadian, keprigilan atau keterampilan adalah bagaimana kita mengembangkan keterampilan, dan jasmani adalah kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, karakteristik pembelajaran IPA pada tahun 1964 ini, kegiatan pembelajaran IPA ini sudah dimasukkan ke dalam mata pembelajaran baru, yaitu disebut dengan pengetahuan ilmiah. Jadi pada tahun 1964 ini sudah lebih terfokus daripada tahun 1952, yang mana IPA ini sudah masuk ke mata pelajaran baru, yaitu pengetahuan ilmiah. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kurikulum tahun 1968 memiliki karakteristik umum, yaitu yang pertama bersifat politis. Bersifat politis, di mana rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran.
di mana materi dari pelajaran ini dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu dari pembinaan Pancasila, kemudian ada pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Yang ketiga, yaitu memuat materi pelajaran bersifat teoritis, di mana materi tersebut tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Yang keempat, yaitu materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk pendidikan jenjang selanjutnya. Dan yang terakhir, yaitu jumlah pelajaran yang disampaikan, yaitu 9 mata pelajaran, di mana kurikulum 1968 sebagai kurikulum yang bulat. Kemudian, karakteristik pembelajaran IPA. Yang pertama, pendidikan IPA masuk dalam kelompok B, yaitu pendidikan IPA, di mana kelompok B merupakan pembinaan pengetahuan dasar untuk kelas 1, 2, dan juga 3, dan untuk durasi setiap pelajaran masing-masing 3 jam. Yang kedua, yaitu muatan materi IPA hanya teoritis, tidak terkait dengan permasalahan faktual yang ada di lingkungan sekitar. Maksudnya pembelajaran IPA pada tingkat ini hanya diberikan dasarnya saja. Next. Yang kelima, yaitu kurikulum tahun 1973. Karakteristik umum yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Maksudnya dari berorientasi pada tujuan yaitu untuk mencapai tujuan dalam pendidikan nasional, institusional kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Yang kedua yaitu menerapkan sistem belajar menggunakan modul, di mana modul tersebut telah disusun oleh guru untuk membantu para siswa dalam memahami materi. Yang terakhir yaitu proyek perintisan sekolah pembangunan, atau yang biasa disebut dengan PPSP, di mana maksud dari PPSP tersebut yaitu dengan menerapkan modul untuk beberapa sekolah yang kemudian akan disebarluaskan. Untuk karakteristik pembelajaran IPA sendiri yaitu dengan penerapan modul dalam pembelajaran IPA. Dengan modul tersebut, setelah disebarluaskan, akan digunakan di beberapa sekolah untuk mendapat kemudahan untuk mengerjakan tugas. Next. Dan untuk kurikulum 1975, karakteristik yang pertama yaitu menggunakan pendekatan integratif. Artinya bahwa agar tujuan pembelajarannya menjadi tujuan yang integratif dalam daya dan waktu, menekankan keefisien dan keefektifannya, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI. Kemudian berorientasi pada tujuan belajar. Maksudnya karena fungsi dan peranan sekolah dalam pembinaan pada peserta didik dan terbatasnya belajar, sehingga bahan dan jam belajar pun harus efektif. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menekankan tujuan instruksional, yaitu artinya suatu tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan suatu program pendidikan. Dan untuk sistem penilaiannya dilakukan di setiap akhir pelajaran. Untuk karakteristik dari pembelajaran IPA, yang pertama yaitu pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat menjadi ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan pendekatan sistem PPSI. Yang kedua yaitu untuk sekolah dasar hanya memiliki 9 bidang studi, kemudian untuk sekolah menengah memiliki 11 bidang studi, dan yang terakhir pendidikan IPA atau pembelajaran IPA sendiri bersifat integrated in curriculum organization, di mana kurikulum tersebut bersifat terpadu. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 1984.
Karakteristik dari kurikulum 1984 ini sendiri yaitu menggunakan cara belajar siswa aktif CBSA atau Student Active Learning SAL. Kurikulum 1984 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 975, di mana kurikulum 975 dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman itu, sehingga dibentuklah kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Jadi khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Penyampaian materi tidak hanya sekedar ceramah, metode lapangan juga sudah mulai digunakan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara belajar siswa aktif diharapkan dapat menerapkan proses keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses asimilasi atau pengalaman kognitif yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan. Proses pengetahuan atau pengalaman, keterampilan, proses penghayatan, dan internalisasi nilai. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan instruksional. Jadi, kurikulum ini ditujukan untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan pada tujuan pendidikan. Mengusung proses skill approach, mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Jadi, kurikulum ini lebih mendekatkan pada bagaimana proses dalam pembelajaran tersebut, tapi tidak melupakan tentang tujuan penting dari pembelajaran itu sendiri. Untuk karakteristik pembelajaran IPA-nya yaitu yang pertama menggunakan pendekatan proses. Pendekatan proses ini sendiri merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran, yang lebih mementingkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu daripada hasilnya, tetapi tetap bertujuan pada tujuan pendidikan. Menggunakan model active learning. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karakteristik pembelajaran IPA di sini lebih mengutamakan pada keaktifan dari siswa. Jadi, siswa secara aktif untuk melakukan pendalaman pada pembelajaran IPA. Untuk mata pelajaran IPA masuk dalam program inti yang dibagi dalam materi biologi, fisika, dan kimia. Jadi, pada kurikulum ini sudah terjadi pemisahan mata pelajaran IPA, yaitu meninjaunya dari segi biologi, fisika, dan juga kimia. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Karakteristik dari kurikulum ini yaitu pertama menggunakan sistem catur bulan. Jadi pada kurikulum 1904, untuk setiap kali menerima rapot itu tidak dengan sistem semester, tapi menggunakan sistem catur bulan. Mata pelajaran pada kurikulum ini cukup padat, jadi kurikulum ini terdapat banyak sekali materi pembelajaran yang dimana membingungkan dan terlalu banyak sehingga siswa kurang dapat menguasai dan masih kebingungan dengan teori-teori yang ada pada kurikulum ini. Kemudian menerapkan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Pada kurikulum 1994 ini terjadi sentralisasi kurikulum, yaitu di mana di seluruh Indonesia kurikulum disamakan, baik itu di daerah yang terpencil maupun di daerah perkotaan, kurikulumnya sama, tidak menyesuaikan dengan otonomi daerahnya masing-masing. Pada kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984. Kurikulum 1994 dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak pada pengubahan sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Dengan standar
performansi yang telah ditetapkan sehingga hasilnya bisa dirasakan peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu yang penuh tanggung jawab. Untuk karakteristik sendiri dari pembelajaran IPA pada kurikulum 1994 yaitu guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Jadi pada kurikulum 1994 ini, guru memilih strategi di mana siswa menjadi lebih aktif baik secara fisik, sosial maupun mental. Jadi, siswa tidak hanya sekedar pasif menerima pembelajaran dari guru, melainkan juga berinisiatif untuk terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak juga menjadi karakteristik dari pembelajaran IPA di kurikulum ini. Dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Jadi kurikulum disusun dengan di mana setiap subbab atau bab dalam pembelajaran disusun dari yang hal mudah terlebih dahulu ke yang sulit. Kurikulum ini sudah mengkaji di mana bab-bab yang sulit dalam suatu pembelajaran IPA disusun di tahun awal terlebih dahulu untuk selanjutnya dijelaskan lebih konkret atau lebih rinci atau sulit di jenjang pendidikan yang selanjutnya, di mana materi sudah dikelompokkan sesuai tingkatan kesulitannya dan diurutkan dari yang termudah. Selanjutnya yaitu kurikulum 1999. Karakteristik umum dari kurikulum 1999 yaitu semua aspek kurikulum ditentukan oleh departemen atau pusat. Pada kurikulum ini, kewenangan untuk menentukan kurikulum atau penyusunan kurikulum ditentukan seluruhnya oleh pusat, sehingga terjadi sentralisasi dari kurikulum. Untuk kurikulum yang ditentukan oleh daerah tidak diberi kewenangan, sehingga daerah-daerah kesulitan untuk menyesuaikan dengan karakteristik yang ada pada daerahnya masing-masing, di mana terjadi kerancuan dalam sistem kurikulum. Tidak semua kurikulum sudah siap untuk digunakan, karena pada kurikulum ini terjadi kelemahan. Kelemahannya yaitu karena terjadi sentralisasi di pusat, maka daerah-daerah yang tertinggal atau daerah yang terpencil dan kurang sesuai tidak dapat menyesuaikan dengan kurikulum pusat yang di mana sudah maju dan menyesuaikan dengan data. Untuk karakteristik yang kedua yaitu tekanan berlebihan pada aspek kognitif. Pada kurikulum ini terjadi tekanan yang berlebihan pada aspek kognitif atau aspek yang digunakan dalam pembelajaran secara kognitif. Pada aspek ini, kurikulum disusun dengan mengambil seluruh mata pelajaran secara banyak dan padat, di mana kurikulum ini kurang memperhatikan aspek-aspek yang lain. Kurikulum 1999 memasukkan banyak sekali materi pembelajaran dalam waktu yang cepat, sehingga banyak siswa yang kesulitan untuk memahami materi tersebut secara rinci dan mendalam. Karakteristik umum yang ketiga yaitu terdapat penyempurnaan yaitu suplemen kurikulum 1999. Perubahan pada materi ajar, tujuan, proses belajar, dan evaluasi belajar. Untuk karakteristik pembelajaran IPA-nya yaitu teaching berpusat pada guru, metode penonton, guru sumber ilmu utama. Kurikulum 1999 merupakan kurikulum yang pasif, di mana siswa kurang diberi kesempatan untuk lebih aktif dalam terlibat proses pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran hanya terpusat pada guru. Siswa hanya duduk dan mendengarkan dari penjelasan guru. Sehingga untuk implementasi kurikulum 1999 kurang berkembang karena siswa menjadi pasif dan hanya mengandalkan
dari apa yang akan diberikan guru. Untuk karakteristik yang kedua, pusat perhatian pada penyampaian materi pelajaran oleh guru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siswa tidak secara aktif untuk menggali dan mencari materi-materi pembelajaran. Siswa hanya mengandalkan guru untuk memperoleh dari pembelajaran itu sendiri, sehingga siswa kurang berkembang, kurang berpikir kritis, dan kurang terjadinya interaksi yang lebih mendalam dengan apa yang diajarkan dalam pembelajaran IPA tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah kurikulum tahun 2004 atau yang biasa disebut dengan KBK. Kurikulum berbasis kompetensi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk inovasi kurikulum. Kemunculan KBK seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan. Di samping itu, rendahnya kualitas pendidikan merupakan faktor pendorong lain perlunya perubahan kurikulum dalam konteks reformasi pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang sudah tidak efektif dan tidak mampu lagi mempersiapkan anak didik untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah memprogramkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Karakteristik umum kurikulum 2004 yaitu yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetisi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Ini mengandung pengertian bahwa kurikulum berbasis kompetensi menekankan kepada ketercapaian kompetensi. Selanjutnya ialah berorientasi pada hasil serta keberagaman. Keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang selanjutnya dijadikan acuan apakah kompetensi yang diharapkan sudah tercapai atau belum. Proses pencapaian hasil belajar itu tentu saja sangat tergantung pada kemampuan siswa. Sebab diyakini siswa memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda. KBK memberikan peluang yang sama kepada seluruh siswa untuk dapat mencapai hasil belajar. Kemudian menggunakan metode dan sumber belajar yang beragam. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sesuai dengan keberagaman siswa, maka metode yang digunakan dalam proses pembelajaran harus bersifat multimetode. Selanjutnya, karakteristik khusus IPA-nya yang pertama, IPA masuk ke dalam mata pelajaran utama yang diajarkan di sekolah. Kemudian, sumber belajar dari segala hal yang mengedukasi. Maksudnya, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Artinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Next. Selanjutnya, kurikulum tahun 2006 atau KTSP. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dikembangkan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat. Komisi Pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat lainnya. Lembaga inilah yang menetapkan segala kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, komite sekolah perlu merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah. Karakteristik utama kurikulum KTSP yang pertama ialah siswa mempunyai kemandirian dan keterampilan. Kemudian, KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Hasil belajar di sini yaitu kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Selanjutnya, strategi dan sumber belajar beragam. Sumber belajar bukan berasal dari guru, tetapi juga dari berbagai hal yang mengandung unsur edukatif. Karakteristik pembelajaran IPA-nya yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta pemberian pengalaman secara langsung, di mana siswa menemukan hal-hal yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan, serta penemuan-penemuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Next. Selanjutnya ialah kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi perubahan kurikulum pendidikan suatu tuntutan yang mau tidak mau harus tetap dilakukan. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada 15 Juli 2013. Pemberlakuan kurikulum 2013 yaitu pada tahun ajaran 2013 sampai 2014 pada sekolah yang ditunjuk pemerintah maupun sekolah yang siap melaksanakannya. Meskipun masih prematur, namun ada beberapa hal yang dirasakan oleh banyak kalangan, terutama yang langsung berhadapan dengan kurikulum itu. Terdapat urgensi pemberlakuan kurikulum 2013. Yang pertama, butuh penekanan agar materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa, kemudian perlunya pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa, serta masih sangat diperlukannya pendidikan karakter. Karakteristik umum dari kurikulum 2013 yang pertama mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan dinilai mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Kemudian, aspek kognitif merupakan subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Selanjutnya, aspek psikomotorik merupakan domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Misalnya ialah memukul dan menari. Karakteristik selanjutnya ialah kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sifat, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KL yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Selanjutnya, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran serta jenjang pendidikannya. Akumulatif ini berkaitan akumulatif di sini atau saling berkaitan artinya ilmu pengetahuan tersebut hanya diketengahkan hubungannya antara ilmu dan kebudayaan, sebab ilmu merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia. Misalnya, untuk dapat belajar, manusia mempunyai kemampuan berbicara dan berbahasa. Sedangkan karakteristik pembelajaran IPA-nya yang pertama menggunakan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selain itu, karakteristik pembelajaran IPA di kurikulum 2013 yaitu menggunakan metode discovery learning. Artinya pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan melalui pengorganisasian pembelajaran. Discovery learning dapat dilakukan dengan observasi, klasifikasi, dan tindakan. Karakteristik dari discovery learning yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menggabungkan atau menciptakan suatu pengetahuan. Kemudian
mengkonstruksikan pengetahuan dengan pengetahuan yang dimiliki. Sintaks dari discovery learning yang pertama pemberian rancangan atau stimulus, kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga dengan mengumpulkan data, kemudian melakukan pengolahan data, selanjutnya siswa melakukan pembuktian dari data-data yang telah dimilikinya. Yang terakhir ialah menarik kesimpulan atau generalisasi dari apa yang telah ditemukannya sebelumnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA itu bergantung pada kurikulum yang berlaku di suatu negara tersebut. Dan pada dasarnya, kurikulum tersebut berubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan zaman, perkembangan iptek, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, sistem nilai, dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.